Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung, itu tentang persiapan akan kematian Tuhan di kayu salib. Nah, kita sudah mempelajari bersama, dan pada hari Minggu ini, saat ini, jam 10 pagi ini, ada satu hal yang sangat-sangat penting atau puncak daripada iman kita yang mesti kita harus pelajari dan kita harus menelitinya sehingga iman kita ini semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Suratan Korintus, yaitu ada di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22, ayat 12 sampai ke-22 maksud saya. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kebangkitan kita. Ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak dibangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang kepada satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu, banyak orang percaya kepada Yesus memiliki dasar yang menurut saya dasar yang sangat rapuh sekali. Contohnya, banyak orang percaya kepada Tuhan karena dasarnya dia mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Sakit disembuhkan, dulunya kena kanker misalkan, kemudian dia berdoa kepada Tuhan dengan iman, akhirnya Tuhan sembuhkan dan dia sembuh dari kanker. Nah, dasar imannya itu berdasarkan mujizat yang dia dapat. Apakah dasar ini sangat kuat sekali sehingga dia bisa setia nantinya kepada Tuhan sampai akhir hayatnya? Mungkin satu tanda tanya besar. Kenapa? Saya banyak menjumpai dulunya orang-orang Kristen yang hidupnya dulu ditolong oleh Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakitnya, ditolong dari pergumulan hidupnya. Ujung-ujungnya dia tidak mau lagi beriman kepada Tuhan Yesus. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah di dalamnya. Dasarnya begitu rapuh sekali, sehingga dia tidak setia kepada Tuhan, mempertahankan imannya pada Tuhan. Atau ada juga orang yang ketika dulu waktu ditolong dari ekonomi
oleh Tuhan kasih berkat, dan setelah dia mendapatkan berkat, ujung-ujungnya dia tidak setia kepada Tuhan. Berkat melimpah, malah jauh daripada Tuhan. Nah, dasar-dasar ini suatu hal yang menjadi masalah besar di dalam kekristenan kita. Kalau dasarnya mujizat, dasarnya perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan, maka dasar ini menurut saya agak rapuh sekali. Nah, contohnya begini. Umat Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun lamanya Tuhan pelihara dengan berbagai macam mujizat. Berbagai macam pertolongan yang Tuhan curahkan kepada bangsa Israel. Dan tidak pernah ada mujizat yang sehebat itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa ini. Tapi ujung-ujungnya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan Yesus Kristus mereka tolak. Nah, dalam kehidupan perjalanan ini pun mereka tegar tengkuk. Sebentar iya, sebentar tidak. Sebentar mengakui Yahweh, mengakui Allah, Elohim, sebentar juga membuat berhala. Ya. Kalau dasarnya mujizat, maka berbahaya sekali. Ya. Iblis pun bisa membuat mujizat-mujizat palsu. Dan Alkitab sudah mencatatnya. Ketika Musa melemparkan tongkatnya, terjadilah tongkat itu menjadi ular. Nah, para ahli-ahli sihir di Mesir juga melakukan hal yang sama. Mereka juga bisa membuat mujizat itu juga. Jadi, kalau dasar iman kita berdasarkan mujizat, maka sangat lemah sekali iman kita. Pengiringan kita kepada Tuhan sangat lemah sekali. Nah, terus apa yang membuat kita ini tetap percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat iman kita itu tetap bertahan? Dasarnya itu apa? Nah, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22 tadi, ada satu kunci supaya iman kita bertahan di dalam segala pergumulan hidup kita. Nah, apa itu? Yaitu Kristus dibangkitkan. Paulus berkata begini, kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita. Kenapa demikian? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak bangkit, maka kita juga tidak mungkin dibangkitkan. Sama seperti kepercayaan satu sekte orang Yahudi, yaitu orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Sama saja dengan agama-agama yang lain. Bahkan ada satu pengajaran yang berkata bahwa manusia itu sama seperti binatang. Kalau sudah meninggal, sudah mati, ya sudah habis. Sama seperti binatang. Maka sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan juga sia-sia. Nah, itulah yang dimaksud dengan Paulus bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Nah, tapi kebenarannya di dalam ayat 20 tadi berkata bahwa Kristus itu dibangkitkan. Dan kita percaya secara historis bahwa Kristus memang dibangkitkan. Ada saksi-saksi matanya. Dan itu tertulis di dalam sejarah. Maria Magdalena, para murid-murid Tuhan menyaksikan. Bahkan Thomas yang dulunya tidak percaya, Kristus juga menampakkan diri kepada Thomas. Sehingga kepercayaan itu timbul. Jadi dasar kita itu karena Kristus itu dibangkitkan. Dasar kepercayaan kita bahwa Kristus itu adalah Allah. Makanya kita percaya kepada Tuhan bahwa sesudah mati ini ada kebangkitan. Nah, kebangkitan juga adalah sebagai satu bukti bahwa Kristus Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Selain juru selamat, dia adalah Tuhan kita. Dia berkuasa, dia menciptakan dari yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, itulah dasar kita yang sangat kuat sekali dalam pengiringan kita. Mujizat boleh kita tidak alami. Kesembuhan mungkin kita tidak alami. Apalagi dalam kasus sekarang, kasus COVID-19 ini.
banyak pendeta-pendeta juga meninggal karena terpapar COVID-19. Nah, sepengetahuan saya ada 6 hamba Tuhan, ya, gembala dengan wakilnya sekaligus dipanggil Tuhan karena terpapar COVID-19. Nah, lalu di mana mujizat Tuhan? Di mana bukti bahwa dia itu Allah? Nah, kalau dasarnya mujizat, maka kita akan kecewa. Sebab apa? Sebab hamba-hamba Tuhan tadi itu, pendeta-pendeta tadi tidak disembuhkan. Nah, ini masalah besar. Kalau kita kepercayaan didasarkan kepada mujizat, ya. Nah, jadi dasar kepercayaan kita yang benar adalah siapa itu Yesus. Itu yang terpenting. Ya. Yesus adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian dan membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Jadi pengiringan kita itu dasarnya karena Kristus itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu meyakini sesuatu itu jangan berdasarkan hal-hal yang lain. Mari kita mempercayai Tuhan karena Tuhan itu sudah bangkit. Dan dia adalah seorang yang menang, seorang yang luar biasa. Maut dikalahkan, dan kita percaya bahwa nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal, maka kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus di surga. Nah, itulah dasar kita, dasar iman kita, dasar kepercayaan kita, sehingga iman kita ini kokoh di hadapan Tuhan. Tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang lain. Ya, semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini itu membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat. Ya, kita tidak takut dengan segala macam hal pergumulan hidup kita. Mari kita contoh kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dia dilempar ke dalam api, dia berkata begini kepada Kaisar. Dia bilang, walaupun sekalipun Tuhan tidak menolong kami, sekalipun tidak ada mujizat, sekalipun kami tidak diselamatkan, kami tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Kami akan menyembah Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kepercayaan, dengan dasar yang kuat, maka kita kuat di dalam Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati kita, dan biarlah firman ini menjadi peneguhan di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. God bless you.